Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan tidak pernah akan lepas dari dua hal, yaitu potensi untuk tergelincir pada kesalahan dan potensi untuk berada dalam jalan lurus kebenaran. Al-muyul ilal haqqi wal muyul ilal batil. Kecondongan kepada sisi kebenaran dan kecondongan kepada kebatilan. Ikhwatal iman fillah, dua hal ini pasti tarik-menarik dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus melintasi dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap kiprah kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bagaimana kita membentengi agar potensi al-muyul ilal haq, kecondongan terhadap kebenaran, volumenya lebih besar, sehingga kita sangat berpotensi menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang taat, menjadi muslim yang benar-benar tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memiliki dua potensi di dalam kehidupan ini? Potensi untuk ke arah kebaikan atau ke jalan kebenaran dan potensi kepada kesalahan. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat ikhwatal iman, kesalahan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menjerumuskan kita berada dalam kegelapan, berada dalam kegelimangan perbuatan salah. Tetapi ketika kita jatuh kepada jurang kesalahan, jurang kenistaan, agar menjadi satu ibrah, agar dapat menjadi satu pelajaran penting, agar kita dapat belajar dari kesalahan itu untuk kemudian meneguhkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman fillah, maka Allah memberikan potensi fitrah. Fitrah itu memiliki dua makna, yaitu al-muyul ilal haq dan al-muyul ilad din, yaitu kecondongan kepada kebenaran dan kecondongan kepada agama. Kecondongan kepada agama ini adalah kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, pengatur alam semesta. Kita menjadi baik misalnya punya pembimbing sesama manusia, karena merabbi kita, pembimbing kita, guru kita misalnya, memberikan pancaran keteladanan kebaikan, mengikuti jejaknya, lalu kemudian kita menjadi lebih baik, menjadi muslim yang lebih taat. Apalagi mengikuti aturan Allah, di mana Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka pasti ada jaminan yang sangat kuat kita menjadi pribadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang penuh dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman fillah, maka dua potensi ini harus kita mainkan dan harus kita maknai dengan cara pandang yang positif, agar kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dan frekuensi kebaikan itu terus kita pupuk dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita cara memaknai kehidupan ini dengan demikian, kita akan selalu berada dalam lingkaran perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita semakin berkualitas, kehidupan dunia kita semakin berkualitas, sampai terbawa kelak di akhirat, dan kita pasti dijamin keselamatan kita itu di dunia sejahtera, di dunia kita nyaman, di dunia kita tenang, dan berlangsung kekal sampai kelak di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman fillah, mari kita semua berfastabiqul khairat, berlomba-lomba agar menjadi pribadi, menjadi muslim yang benar-benar sejati, taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan dapat menyelami potensi kesalahan itu menjadi buah kebaikan, agar kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak istighfar. Kalau kesalahan itu kepada sesama manusia, jangan sungkan-sungkan kita langsung memohon maaf, sehingga kita selalu menutupi dari setiap potensi kesalahan dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah, dan dengan segala bentuk jenis kebajikan dan kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.